wabarakatuh. Saya Hasni Laila. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dan penggunaan media berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari saat ini, banyak tugas manusia yang dapat dilakukan oleh komputer. Kemampuan komputer untuk berinteraksi secara cepat dan akurat dan bekerja dengan cepat dan tepat, serta dapat menyimpan data dalam jumlah yang besar dan aman, menjadikan komputer sebagai media di dalam pendidikan. Nah, adapun keuntungan komputer dijadikan sebagai media di dalam pendidikan, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan dan potensi siswa pada materi pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, dan yang ketiga yaitu untuk menyesuaikan materi pembelajaran dengan kemampuan belajar siswa. Nah, yang keempat yaitu untuk mengefisiensi waktu pada saat penyampaian materi pembelajaran. Nah, yang kelima yaitu membuat suasana pembelajaran lebih menyenangkan. Nah, pada perkembangan teknologi elektronika yang merupakan cikal bakal lahirnya suatu teknologi informasi dan komunikasi, mendapatkan momen emasnya pada era Perang Dingin. Nah, persaingan antara blok barat atau Amerika Serikat dengan blok timur atau yang dulunya adalah Uni Soviet justru memacu perkembangan teknologi elektronika dengan upaya miniaturisasi rangkaian elektronik. Nah, pada penciptaan rangkaian tertentu muncullah yang dinamakan dengan mikroprosesor. Nah, mikroprosesor inilah yang menjadi otak dari suatu perangkat keras komputer dan terus berevolusi sampai sekarang ini. Nah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus memberikan pengaruh pada dunia pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar, terdapat 5 pergeseran, yaitu yang pertama yaitu dari pelatihan ke penampilan. Nah, yang kedua yaitu dari ruang kelas di mana saja dan kapan saja. Nah, yang ketiga yaitu dari kertas menjadi online atau saluran. Yang keempat yaitu dari fasilitas fisik ke jaringan kerja. Nah, yang terakhir yaitu dari waktu siklus ke waktu yang nyata. Oke guys, di sini saya akan memberikan pertanyaan. Bagaimanakah menurut pendapat kalian jika di sekolah ada guru yang belum menguasai media berbasis teknologi informasi dan komunikasi? Nah, teknologi mulai diterapkan dalam pendidikan karena adanya pandangan bahwa sainslah yang diyakini dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, meningkatnya kecenderungan banyak orang terhadap teknologi informasi dan komunikasi karena terkait langsung dengan meningkatnya literasi komputer, literasi informasi, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Nah, masyarakat yang hidup di negara maju akan menunjukkan kecenderungan minatnya terhadap literasi dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di negara berkembang atau negara miskin. Nah, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berkembang melalui 3 tahap, yaitu yang pertama yaitu penggunaan audio visual aid atau AVA. Nah, yang kedua yaitu penggunaan materi-materi berprogram. Nah, yang ketiga yaitu penggunaan komputer dalam pendidikan. Nah, dari ketiga tahap tersebut, manakah yang menurut kalian yang paling cocok untuk digunakan sebagai media pembelajaran? Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi merupakan kecakapan yang sangat penting dimiliki oleh peserta didik. Nah, hal ini sama pentingnya dengan kemampuan peserta didik dalam hal membaca, menulis, berhitung, mengelola sumber daya, dan bekerja di dalam kelompok. Nah, peserta didik yang tidak memiliki kecakapan dalam bidang komputer atau
dalam bidang teknologi, informasi, dan komunikasi diperkirakan akan mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupannya di masa kini dan di masa yang akan datang. Nah, dalam penggunaan media berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi, adapun dampak negatif, dampak positif, dan dampak negatifnya. Nah, dampak positifnya yaitu yang pertama kita dapat mengakses informasi dengan mudah. Nah, yang kedua, kita dapat konsultasi dengan para ahli di bidang yang ingin kita tanyakan dengan mudah walaupun dengan jarak yang jauh. Nah, yang ketiga, kita dapat mengakses perpustakaan online. Nah, yang keempat, kita dapat diskusi online. Jadi kita dapat kerja kelompok atau bertukar pikiran secara online atau dengan jarak yang jauh. Nah, ada pula dampak negatif dari penggunaan media berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dampak negatifnya yang pertama yaitu peserta didik menjadi malas belajar. Nah, yang kedua yaitu berpotensi mempengaruhi sikap dan perilaku peserta didik. Nah, yang ketiga yaitu prestasi peserta didik akan menurun karena peserta didik malas belajar dan terbulai oleh kecanggihan teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.